Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus gratifikasi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang juga politisi Nasdem. Seperti apa kesaksian yang disampaikan dalam persidangan ini? Oke, Pak. Dapat menginformasikan kepada penyidik. Sosok Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki menjadi sosok yang terus menjadi sorotan. Kabar teranyar, pengacara Peggy menyebut bahwa kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bagaimana pihak kuasa hukum berusaha sekuat tenaga untuk mencegah pemindahan ini? Liga Akbar yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jawa Barat. Akankah kesaksian Liga Akbar menguak fakta yang belum terungkap atau justru malah mengaburkan kronologi kasus ini? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda bersama saya Cica Anissa dan juga Ken Ana. Di malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan mengenai sosok Liga Akbar yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini muncul ke publik. Tapi secara mengejutkan, Liga mengatakan bahwa akan mencabut beberapa keterangan yang sudah ia berikan dalam BAP maupun juga persidangan. Malam hari ini kita akan bertanya sebenarnya pemirsa, keterangan apa yang dicabut, kenapa Liga Akbar memberikan keterangan yang berbeda ataupun sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan padanya saat BAP dan juga persidangan, dan kiranya siapa yang kemudian membuat Liga Akbar bersaksi berbeda tersebut pemirsa atau memberikan kesaksian palsu. Itu akan saya bahas bersama dengan Ken Ana. Kalau Ken ada informasi masih bersama dengan dan sama dengan pembahasan yang dibawakan oleh Caca Anissa nanti, Apa Kabar Indonesia Malam juga akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat agenda kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nampaknya polisi ini juga maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ada nama-nama baru kemudian yang muncul memberikan keterangan, termasuk rekan kerja dari Peggy Setiawan, adik dari Peggy Setiawan, dan juga terakhir Liga Akbar. Seperti apa selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Denmark di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama antar dua negara di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Mr. Stan Frimort Nielsen, di ruang kerja Menhan RI, Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Kunjungan dari Dubes Denmark menjadi kesempatan yang baik bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama kedua negara khususnya di bidang pertahanan. Prabowo menyampaikan harapannya agar hubungan Indonesia dan Denmark di bidang pertahanan semakin diperkuat di masa depan. Kedua negara menyatakan sikap saling menghormati terkait hukum internasional yang berlaku serta selalu menjaga hubungan yang saling menguntungkan. We hope that you will display it somewhere. I will put it in my library. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kemarin resmi menyatakan dukungannya pada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Surat rekomendasi dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di markas PSI di Jakarta. Kaisang berharap Khofifah dan Emil bisa bersinergi melaksanakan program pemerintah transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan bergabungnya PSI, duet
petahana Khofifah dan Emil kini sudah menerima dukungan dari 5 partai. Sebelumnya ada Partai Demokrat, Golkar, Perindo, PAN yang telah memberikan surat rekomendasi serupa. Dengan demikian, PSI memutuskan untuk mengusung pasangan Ibu Khofifah dan Pak Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Insya Allah, saya berharap Ibu Khofifah dan Bapak Emil dapat bersinergi untuk program pemerintah pusat yang ditransisikan nanti dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih nanti di 2024. Saya kira itu aja dari saya. Wassalamualaikum. Ya, kita beralih ke kabar mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menuai sorotan di mana Liga Akbar yang disebut-sebut sebagai saksi kunci baru kasus pembunuhan Vina Eki memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Jawa Barat. Liga Akbar didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum Liga Akbar, Bana, ini juga menyatakan bahwa kliennya mencabut beberapa poin BAP di tahun 2016 lalu. Namun kuasa hukum tidak menjelaskan poin apa saja dalam BAP yang dikonfirmasi kliennya Liga Akbar. Namun ia menyebutkan bahwa Liga Akbar akan membawa 4 saksi lain dalam pemeriksaan selanjutnya. Kuasa hukum Liga Akbar juga berencana mengajukan perlindungan saksi kepada LPSK dan Komnas HAM demi keamanan Liga mengungkap kasus pembunuhan ini. Liga Akbar yang mendatangi Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan oleh penyidik disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 sekaligus merupakan teman dekat Eki. Kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Jojo Suharjo, meminta ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, muncul ke publik menceritakan kronologi penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Ya, kemunculan Rudiana diyakini bisa menyingkap tabir misteri pembunuhan Vina Eki yang terjadi 8 tahun silam. Bak bola liar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam terus menggelinding hingga sekarang. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki yang meninggal saat kejadian 8 tahun silam bersama Vina menjadi orang paling dicari yang diyakini bisa menyingkap tabir kasus pembunuhan 8 tahun lalu itu menjadi terang benderang. Kuasa hukum ayah dari Peggy Setiawan, Jojo Suharjo, pun meminta Ibtu Rudiana yang berdinas di Cirebon muncul ke publik dan memberikan pernyataan. Ya tentu kami berharap bahwa bapaknya Eki, Pak Rudiana, ya tidak tinggal diam ya, karena bagaimanapun beliau seorang ayah daripada Eki ya. Kemudian yang paling penting adalah beliau ditunggu oleh publik kan gitu ya, supaya kasus ini terang benderang, karena saya pun yakin bahwa beliau memiliki tentu bukti-bukti yang dimiliki oleh beliau, ya pasti memiliki bukti-bukti. Sementara itu ayah Peggy berharap ada keadilan bagi anaknya karena ia meyakini Peggy Setiawan tidak bersalah. Minta keadilan aja. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak? Ya. Akan bersurat berarti, Pak ya? Siap. Meski kepolisian terus memanggil sejumlah saksi termasuk saksi kunci Liga Akbar, teman dari Vina dan Eki, Polda Jawa Barat belum memberikan keterangan terkait perkembangan kasus Vina dan Eki. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Vina di Kota Cirebon, Jawa Barat tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Eki, di mana kedua keluarga terakhir kali berkomunikasi pada 2016 silam. Ya, saat 8 orang tersangka pembunuhan itu telah ditangkap. Hampir 1 bulan sudah kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat. Selama itu pula keluarga tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marlia Yana, kakak Vina.
Marliana sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran orang tua Eki tidak mengangkat teleponnya. Marliana pun menginginkan komunikasi tetap berjalan agar perkembangan kasus ini bisa lebih diketahui dan jelas. Terakhir kali keluarga Vina berkomunikasi dengan ayah almarhum Eki yang juga merupakan anggota kepolisian pada 2016 silam saat 8 pelaku ditangkap. Belum ada. Apa itu? Maksudnya harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Ya saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2016. Ya. Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Sementara pengacara Vina terus mengawal perkembangan kasus yang kembali digelar sejak 2 minggu terakhir. Namun kuasa hukum menyayangkan hilangnya 2 DPO dengan alasan keterangan saksi fiktif. Padahal dalam amar putusan pengadilan jelas tertera buron dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu adalah 3 orang dengan berbagai perannya masing-masing. Terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu. Keluarga Vina berharap kasus yang saat ini banyak memunculkan spekulasi bisa segera terang benderang, terutama soal 2 orang DPO yang dihilangkan masih belum bisa diterima pihak keluarga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyaksikan isu tentang kliennya yang akan dipindahkan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Ya pemirsa, kabar pemindahan tahanan Peggy Setiawan ke Lapas Nusa Kambangan mencuat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar burung soal pemindahan Peggy tersebut ditanggapi serius oleh kuasa hukum, di mana kuasa hukum mengaku belum mendapat informasi resmi terkait hal tersebut pemirsa. Sejak ditangkap pada 21 Mei lalu, Peggy masih menjalani penahanan di rutan Polda Jabar. Kuasa hukum tidak yakin jika Peggy akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan karena statusnya sendiri masih tersangka dan tahanan penyidik. Isu pemindahan Peggy tersebut tidak masuk akal karena akan mempersulit proses penyidikan terkait keterlibatan Peggy pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi-saksi baru terus bermunculan dalam perjalanan menyingkap kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, di mana sejumlah saksi baru terus bermunculan dalam perjalanan menyingkap kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam. Ya, terutama saksi yang meringankan tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan. Kemarin, Liga Akbar alias Gaga Awot diperiksa Polda Jawa Barat sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Setelah sebelumnya ada sejumlah saksi teman Peggy Setiawan. Pihak Direskrimum Polda Jawa Barat kemarin memanggil 2 saksi untuk memperkuat alibi Peggy Setiawan yang menyatakan dirinya berada di Bandung saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016, 8 tahun silam. Salah satunya disebut-sebut sebagai saksi kunci, yakni Liga Akbar Cahyana alias Gaga. Namun, nama Liga Akbar terasa asing sebab namanya tak pernah disebut-sebut sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat di publik. Alasan dari pribadi yang mendorong tadi dipanggil dari Polda. Tapi sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit ya? Masih yang sudah tahu dulu. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumahnya Eki. Ya, hari ini saya mendampingi klien kami yang dipanggil untuk didengarkan keterangannya terkait ya perkara
Vina. Berarti ada saksi Liga Pak ya yang hadir hari ini Pak ya? Ya, klien saya memberi panggilan untuk bisa atas nama Liga Akbar atau alias Gagawon. Untuk hari ini membawa bukti-bukti tertentu apa hanya nanti akan didalami soal perkara ini Pak? Pemeriksaan aja. Pemeriksaan aja. Nanti berarti untuk keterangan lebih lanjutnya apa saja setelah ini atau bagaimana Pak? Setelah pemeriksaan lah. Di hari yang sama, salah satu mantan terpidana kasus ini yakni Saka Tatal juga memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Saka datang didampingi kuasa hukumnya yakni Titin dan Farhad Abbas. Bahwa DPO itu adalah Peggy yang sekarang ini. Ya, Peggy yang sekarang ini. Tapi Saka sebelum ditangkap sempat didatangi polisi menunjukkan apakah Peggy yang ini. Nah, Saka kan tidak tahu Peggy itu. Tapi ketika ditangkap dia hanya mengatakan foto yang pernah dilihatkan ke Saka itu berbeda dengan yang ditangkap, gitu ya? Ya. Jadi dua-duanya yang berbeda, artinya bahwa dulu ditunjukin ini kenal gak ini, gitu loh. Ya. Siapa ini Peggy? Nah, dengan yang ditangkap sekarang, ya kan apa yang pernah disodorkan dilihatkan fotonya berbeda. Sebelumnya pihak kepolisian juga meminta keterangan 3 saksi yang menilai meringankan Peggy Setiawan alias Peron. Sejumlah kesaksian dari teman kerja Peggy menegaskan saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu, Peggy berada di Bandung. 27 Agustus ya, malamnya posisi Peggy itu ada di Bandung. Dari Bedeng ada yang pulang yaitu namanya Pak Bondol. Pulang dia. Terus saya antar Ibnu, Robi, Peggy. Ya. Nah, Bondolnya pulang habis dari Bedeng ke menuju jalan raya. Nah, dia naik mobil si Bondol tuh ya, habis ke jalan raya naik mobil, saya pulang lagi ke Bedeng, terus saya beli makanan, terus makannya. Terus saya beli makannya di Bedeng. Terus Peggy ada di situ tidur sampai pagi. Ibnu merupakan salah satu dari 3 saksi yang sebelumnya diperiksa Polda Jawa Barat pada Jumat 31 Mei 2024 lalu. Selain Ibnu, ada 2 saksi lainnya, yakni Suharsono alias Bondol yang juga teman Peggy serta Suparman yang merupakan paman Peggy. Suharsono alias Bondol yang juga teman sesama buruh bangunan sempat menyebut bahwa ia berada di Bandung bersama Peggy pada saat 27 Agustus 2016 silam. Bahkan Peggy pula lah yang mengantarkannya ke terminal bus untuk kembali ke Cirebon. Kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak peka. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Jamnya sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Sementara 2 saksi tambahan lainnya yang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat pada tanggal 31 Mei lalu, yakni Iwan dan Yadi yang juga merupakan teman kerja Peggy. Ada komunikasi dulu ya, Peggy Setiawan minta Pak Suharsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan. Kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya. Berarti memang Peggy Setiawan ada di Bandung. Intinya kami mendukung. Semakin diungkap, semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Lantas, benarkah Liga Akbar merupakan saksi kunci yang dapat membuka lebar kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dan apakah kesaksian sejumlah saksi tersebut dapat membebaskan Peggy Setiawan dari jerat kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim TV One mengabarkan.
Apa kabar Indonesia Malam? Pemirsa, tentunya masih akan kembali menemani Anda sesaat lagi bersama dengan Caca Anissa dengan topik perbincangan masih seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki. Benar sekali, kita nanti akan bertanya mengenai saksi kunci pembunuhan Vina dan juga Eki, yakni adalah Liga Akbar yang kabarnya akan mencabut BAP. Kenapa dan poin apa yang dicabut? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, ini yang kemudian menyita perhatian publik ketika Liga Akbar yang merupakan saksi kunci yang diduga mengetahui bagaimana kronologis kejadian pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki mulai muncul ke publik pemirsa. Menariknya bahwa Liga Akbar mencabut BAP atau keterangan yang ia berikan 8 tahun silam. Seperti apa? Kita simak informasi berikut ini. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong karena dipanggil dari Polda. Juga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit? Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. Rumahnya Eki. Iya. Ya, oke ya. Kan nantinya ke pokok perkara, kasihan. Ya, ini akan saya tanyakan kepada sejumlah narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu, mulai dari kuasa hukum keluarga Vina, yakni Mbak Putri Maya Rumanti, dan juga mantan Wakapolri di sini Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ugroseno. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, saya masih menunggu pakar hukum pidana yang hadir di studio TV One, Prof. Suparji, dan juga kuasa hukum dari Liga Akbar, yakni Mas Yudia Alamsyah. Mungkin pertama kali saya ingin ke Mbak Putri terlebih dahulu, atau mungkin Pak Yudia Alamsyah. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya. Saya mau ke Pak Yudia dulu ya. Pak Yudia, sudah jelas suara saya ya. Saya mau tanya, langsung saja, apa alasan klien Anda mencabut keterangan atau BAP yang sudah diberikan 8 tahun silam, hal yang sama juga diberikan di persidangan, dan poin-poin apa saja yang dicabut? Ya, klien kami Liga Akbar itu meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum terkait adanya panggilan dari Polda Jabar, di mana yang bersangkutan pernah menjadi saksi pada tahun 2016 atas perkara Eki dan Vegi. Nah, yang bersangkutan ini ingin mengklarifikasikan karena pada saat pemeriksaan terdahulu ada poin-poin yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak real. Tuh, makanya yang bersangkutan meminta kepada kami untuk didampingi dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Nah, poin-poin yang utama dalam pemeriksaan Liga Akbar ini bahwa yang bersangkutan dalam kronologis tersebut terputus pada saat Eki dan Vina itu pergi pada pukul 7 malam di tempat di warung depan SMA 4 di Jalan Majasem untuk berangkat ke Kuningan. Ada acara pertemuan klub. Nah, dari situ kronologis itu harusnya sudah terputus. Nah, akan tetapi pada saat pemeriksaan di kepolisian itu dimintakan ditambahkan. Nah, pada saat itu juga Liga Akbar sudah menolak karena itu sudah tidak sesuai. Tapi penolakan itu tidak ada artinya karena terus didesak untuk
menyatakan penambahan kronologis itu. Nah, ini dari klien kami ini, Liga Akbar, merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia juga merasa khawatir perkara ini liar kemana-mana, karena dari secara kronologisnya pun sudah ada yang tidak benar. Makanya saya ngasih masukan, kalau mau dibuka secara faktanya silahkan dibuka. Kalaupun emang mau memberikan keterangan, kita siap untuk Mas Yudi, memberikan bantuan hukum. Ini poinnya itu sih, Mbak. Ya, Mas Yudi, ini kan menjadi pernyataannya serius ya, mencabut BAP pun juga mengatakan bahwa keterangan di persidangan tidak benar sesuai dengan keyakinan dari Liga Akbar. Lantas siapa yang meminta Liga Akbar membuat keterangan dalam BAP? Penyidik maksudnya? Ya, kadang di situ ruangan cuma ada dua sih, Mbak, antara Liga Akbar dan penyidik. Nah, perlu diketahui juga pada saat itu Liga Akbar ini tidak ada panggilan, hanya diminta untuk memberikan kesaksian terkait peristiwa tersebut. Awalnya itu hanya diminta kesaksian terkait barang bukti berupa helm, jaket, dan motor. Tapi setelah dilakukannya pemeriksaan, itu ada pengembangan, dikembangkanlah ceritanya, kronologisnya dikembangkan, sehingga kronologis tersebut yang dikembangkan digunakan oleh saksi-saksi lain, sehingga menyambung. Nah, dari yang penambahan itu, Liga Akbar ini ya merasa Mas Yudi, bertanggung jawab lah bahwa ini tidak benar seperti sana. Mas Yudi, mungkin kita pakai logika sederhana saja ya, karena ini merupakan tuduhan serius menyebabkan ada beberapa orang sampai dihukum begitu berat. Sampai dipaksa seperti apa sih Liga Akbar sampai memberikan keterangan seperti di BAP? Diancam, dipukul begitu? Ya, makanya itu yang kami terima dari Liga Akbar. Cuman yang harus kita perhatikan juga, ini Liga Akbar sudah mempunyai etikat yang sangat baik, membuka fakta atau situasi yang benar-benar real pada saat itu yang terjadi. Kalau sekarang Liga Akbar diperiksa dengan kronologis yang seperti dulu, ya makanya ini tidak akan memberikan suatu kebaikan buat semuanya. Paham. Tuh, malah tambah terpuruk lah. Ya, paham. Tapi kan publik juga butuh kejelasan atas ini, karena ini diberikan setelah kasus inkrah 8 tahun kemudian berlalu. Sekarang saya mau tanyakan dulu, Mas Yudi, ditahan dulu. Saya mau tanyakan kepada Pak Ugroseno. Pak, di sini ada seorang anak muda yang mengatakan ketika di BAP dia diminta tidak sesuai dengan fakta yang ia yakini. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, sebetulnya saya selalu kembali pada hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini merupakan karya yang agung, di mana alat bukti nomor 5 adalah keterangan terdakwa. Tidak ditulis keterangan tersangka. Sehingga sama dengan di Amerika. Di Amerika itu ada namanya Miranda right. Jadi seseorang punya hak untuk diam, tidak bicara apapun. Itu nanti di depan pengadilan gitu aja. Jadi memang pengakuan itu jangan dipaksakan. Menurut saya alat bukti yang nomor 1 saksi, 2 ahli, kemudian surat petunjuk itu harus dikuatkan dulu. Kalau keterangan tersangka ya itu agak sulit ya di situ. Nah, kalau saksi tadi kebetulan tidak di TKP itu juga harus dirangkaikan dengan peristiwa yang sebelum terjadi. Mungkin dia melihat di mana waktu itu gitu. Jadi sekali lagi saksi harus dinyatakan bahwa dia yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri di situ. Kalau dia tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri ya banyak yang akhirnya mencabut di BAP di depan pengadilan seperti itu. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Yudia. Pak Yudia, benarkah bahwa Liga Akbar ini adalah teman dekat Eki dan Vina? Karena katanya ini sempat jemput Vina juga ya sebelum kejadian. Kalau teman dekat, ya.
Lingga Akbar ini teman dekat dengan Eki dan Vina. Nah, pada saat itu kan Liga Akbar sama Eki itu bermula dari Majalengka arah ke kota. Nah, mereka nongkrong di depan warung SMA 4. Nah, pada saat sore harinya ini Eki ini pamit untuk menjemput Vina. Nah, setelah jemput kembali lagi ke tongkrongan di situ. Barulah setelah maghrib lah, Isya, baru Vina dan Eki itu berpamitan untuk ke Kuningan untuk menghadiri acara. Nah, itu kronologisnya putus di situ. Berarti tidak ada melihat pemukulan, ada pelemparan? ada kejar-kejaran gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mbak Putri. Tidak ada. Mbak Putri, ini bagaimana pendapat keluarga? Ada Liga Akbar yang kemudian muncul mengaku sahabat dari Vina, keluarga Vina, kenal tidak Liga Akbar. Dan bagaimana bahwa dia tidak melihat ada pelemparan bahkan juga pengejaran, Mbak Putri? Iya Mbak, terima kasih, selamat malam. Perihal keterangan Liga Akbar ini kan kita baru mendengarkan hari ini ya Mbak. Walaupun di dalam fakta persidangan itu dan di dalam putusan itu ada pengakuan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Nah, kalau seandainya Liga Akbar sekarang mencabut BAP-nya, ya itu berarti kan ada perubahan dari yang awal menjadi yang sekarang. Sekarang hanya pertanyaannya, jika memang Liga Akbar benar-benar berkata jujur perihal keterangannya karena dipaksakan oleh siapa, ya Liga Akbar harus bicara. Siapa nama penyidiknya yang memaksakan? Nah, kalau keluarga tentunya saat ini kembali menyerahkan semuanya kepada kepolisian. Begitu, Mbak. Oke, baik. Mungkin sekarang saya kembali tanya kepada Pak Ugro ya. Pak Ugro, ini informasi terbaru juga ayah dari Eki juga rencananya akan diperiksa juga oleh Propam. Sekiranya ini dalam kapasitas apa? Apakah ada indikasi hal yang tidak sesuai secara etik? Nanti dijawab usaha jeda berikut. Sekarang kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, sambil saya menunggu pengamat hukum pidana kita Prof. Suparji. Saya kembali bertanya kepada Pak Ugro Sene. Pak, ini kan ayah dari almarhum Eki akan diperiksa atau diperiksa oleh Propam. Sekiranya ini dalam kapasitas apa ya menurut Pak Ugro? Apakah memang karena tekanan publik, ada dugaan intervensi, ataukah memang ada temuan? Seperti apa Pak Ugro? Iya kan, banyak informasi yang masuk tentang kejadian terbunuhnya Vina dan Eki. Kemudian Eki orang tuanya adalah polisi. Kemudian ada yang ditangkap dan sebagainya. Sehingga isu-isu yang berkembang tadi oleh Propam, karena saya dulu juga di Propam, ini kan diselidiki oleh Biro Paminal dan Biro Pertanggungjawaban Profesi. Nah, diselidiki karena polisi bertanggung jawabnya kepada hukum. Kalau misalnya penyidikan tidak pidana umum, ya di situ ada reserse bagian tidak pidana umum, bagian bagian ekonomi, kemudian bagian narkotika. Jadi semua itu ada tugasnya masing-masing, tidak bisa mereka asal ikut ambil orang tanpa perintah dari penyidik yang menangani. Misalnya penyelidik ambil orang sendirian juga bisa atas perintah penyidik dan dilengkapi dengan surat dan sebagainya. Nah, isu ini kemudian dikembangkan, didapatkan beberapa petunjuk mungkin. Propam yang dari Mabes Polri turun untuk meminta keterangan dari si orang tuanya Eki, Pak Rudi tadi. Pak Ugro, kalau memang berdasarkan dari informasi-informasi dan juga ada dorongan dari publik, itu bisa jadi bukan hanya ayah Eki yang diperiksa, tapi juga penyidik pada saat itu, Kapolres atau Kapolsek. Bagaimana Pak Ugro? Itu hak Propam untuk memeriksa itu, jadi bukan hal lain, kewajiban, karena Propam itu kan harus menyelamatkan organisasi, menyelamatkan anggota Polri, menyelamatkan anggota masyarakat, ya menyelamatkan terutama institusi. Jadi
dibentuk propam itu untuk memberikan trust, kepercayaan kepada publik bahwa polisi itu ada internal kontrolnya yang melaksanakan pengawasan, yaitu propam tadi, selain inspektorat ya pengawasan umum ya. Oke. Pak Yudya atau Mas Yudya, kalaulah hanya terputus saja keterangan dari klien Anda melihat dan mengantarkan di tempat di mana terakhir bertemu dari Vina dan juga Eki, berarti klien Anda tidak melihat Peggy kah? Tidak melihat kelompok geng motor yang katanya melakukan penyerangan atau juga pengejaran, pelemparan begitu? Iya, klien kami juga kan dengan kronologis yang terpotong itu, jangankan melihat Peggy, mengenalnya pun tidak. Jadi ini kita juga mempertegas untuk pemeriksaan Liga ini bahwa yang bersangkutan pada saat di TKP pada saat itu juga tidak kenal dengan Peggy, tidak mengetahui dengan Peggy Setiawan. Nah, ini yang menjadi berkembang itu rangkaian adanya pelemparan, pengejaran itu disambungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, ini yang jadi kita berasumsi apakah ini suatu rangkaian tuh antara saksi-saksi ini yang sudah dikondisikan. Nah, itu Mas Yudya, tapi klien Anda kenal tidak dengan 8 terpidana yang kasusnya sudah inkrah? Kalau tidak kenal, kesaksian dari klien Anda memberatkan ke 8 terpidana hingga kemudian mereka dihukum sangat berat. Ya, berdasar keterangan dari klien kami ini, Ling Akbar tidak mengenal ke-8 tersangka ataupun terpidana yang sekarang. Lantas 8 tahun silam, kesaksian apa yang diberikan klien Anda di persidangan hingga membuat 8 pria ini menjadi dihukum bersalah? Awalnya Lingga Akbar itu dimintai keterangan terkait barang bukti yang dimiliki oleh Egy, yaitu yang tadi saya jelaskan, yaitu helm, jaket, dan sepeda motor. Tapi pada saat pemeriksaan oleh penyidik ini menjadi mengembang ke kronologis yang seharusnya itu sampai dengan Egy ini pamit untuk ke Kuningan. Tidak ada itu namanya pelemparan, pengejaran ataupun selain itu tidak ada. Jadi stop pada saat Egy berpamitan ke sana. Oke, tapi dalam persidangan 8 tahun silam, klien Anda mengaku mengenal 8 terpidana atau melihat 8 terpidana ini menyerang Eki dan Vina tidak? Tidak melihat. Tuh, makanya untuk ke-8 tersangka tersebut itu tidak ada korelasinya ke sana. Nah, klien kami itu pada saat pemeriksaan 2016 itu hanya menerangkan sebatas bertemu dengan Egy pada jam berapa, lalu yang penambahannya itu adanya kejar-kejaran, pelemparan, itu. Penambahannya cuma itu. Dan pada saat malam harinya itu Liga ini mendapat pesan tuh dari temannya bahwa ada kejadian terhadap Eki. Nah, lalu mencari tahu bahwa Eki itu ada di rumah sakit, mencari tahu di rumah sakit mana. Yang pertama itu rumah sakit Cermai, kedua ke rumah sakit Gunung Jati. Di situ memastikan apakah benar temannya oleh begitu benar itu Eki dan Vina, oleh pihak rumah sakit atau oleh dokter diminta untuk menghubungi keluarganya. Dan ini Liga ini adalah orang yang memberitahu kepada keluarga Vina pada saat malam hari itu. Apa yang dikabarkan Liga kepada keluarga? Kecelakaan atau memang ini peristiwa pengeroyokan? Tidak mengabarkan ini kecelakaan atau apapun.
tapi memberitahu kepada keluarga bahwa Vina ada di rumah sakit. Melihat tidak jasad terakhir Vina dan Eki? Menurut informasinya ke Eki itu sudah ada di ruang jenazah, sedangkan Vina ada di UGD. Oke. Pada saat Dan itu dari Liga juga sebelum memberitahu. Ya, lanjutkan Pak. Bagaimana? Ya, pada saat sebelum Liga ini memberitahukan kepada keluarga Vina, ini Liga ini komunikasi dengan ibunya Eki, memberitahu bahwa Eki ini ada di rumah sakit, dan Liga ini menunggu sampai ibunya Eki datang, barulah Liga berangkat memberitahu keluarga Vina. Dan dari sana barulah kembali lagi ke rumah sakit sampai pagi di situ. Pada saat itu klien Anda tidak tahu bahwa ini adalah kasus pembunuhan atau pengeroyokan? Belum tahu kejadian seperti apa, cuma dikasih kabar bahwa Eki dan Vina berada di rumah sakit. Oke, berarti klien Anda sempat berbincang dengan keluarga Vina dan Vina pada saat itu masih hidup, begitu Kak Pak? Kalau dilihat dari keterangan Liga, melihat Vina itu katanya masih bernapas, makanya ada di UGD, sedangkan Eki sudah berada di ruangan jenazah. Oke, lantas setelah beberapa saat kemudian berlalu sampai kemudian Vina tidak bisa diselamatkan, berdasarkan keterangan klien Anda? Gimana, Pak? Di hari keberapa setelah pada saat kejadian sempat dirawat di rumah sakit di ruang IGD hingga kemudian akhirnya Vina mengembuskan nafas terakhir, itu jedanya berapa jam? Nah, untuk Vina sendiri menurut Liga itu pada saat setelah memberitahu ke keluarga Vina, ini Liga ini terfokus ke Egi menemani keluarganya di kamar jenazah. Tuh, sampai pagi itu sekitar jam 6 Liga ini dengan ibu dari Egi ke rumah duka yang di Arumsari kalau tidak salah. Di ruang jenazah tersebut siapa saja klien Anda bertemu? Kalau Jadi dengan ayah Eki? Bertemu juga. Nah, untuk Vina setelah memberitahu kepada keluarganya, pihak klien kami Liga itu tidak memantau ke sana, Mbak. Oke. Setelah berapa hari klien Anda tahu bahwa ini kasus pembunuhan? Ya. Setelah berapa hari pasca kejadian klien Anda tahu bahwa ini kasus pembunuhan, Mas Yudya? Itu belum disampaikan oleh klien kami, Mbak. Baik. Setelah beberapa hari itu klien kami diminta keterangannya di kepolisian. Oke. Ditahan dulu Mas Yudya, itu yang saya tanyakan nanti sesaat lagi dengan Mbak Putri, kuasa hukum dari keluarga Vina. Kalaulah saksi-saksi mulai bermunculan, bukan menjadi terang, kita kembali lagi kepada awal dari kasus ini. Kalau tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, atau juga penyerangan, apakah kemudian pada akhirnya kasus ini menandakan bahwa ini murni kecelakaan tunggal? Harapannya tidak seperti itu, tapi sesaat lagi dijawab usai jeda berikut. Keterangan dari Liga Akbar bahkan juga berdasarkan pengakuan dari Peggy yang mengatakan tidak melakukannya, Liga Akbar mengatakan tidak ada penyerangan bahkan juga pengejaran. Saya tanyakan kepada Mbak Putri bagaimana ketika saksi-saksi yang bermunculan alih-alih menguatkan mengenai dugaan pemerkosaan, penyerangan, pembunuhan dan lain-lain, tapi justru membawa kasus ini bahwa
bisa jadi semakin tidak membuka tabir peristiwa pembunuhan menjadi terang. Iya Mbak. Jadi perihal keterangan Liga Akbar hari ini yang mencabut keterangannya, saya sedikit agak bingung dan apakah dengan mencabutnya keterangan itu adalah sudah menjadi keterangan yang sebenarnya. Karena saya sembari membaca putusan, Liga Akbar ini kan di persidangan kan disumpah ya. Disumpah dan tentunya tidak ada penekanan kalau di hadapan majelis hakim. Dan sini di dalam putusan ini jelas ada peranan-peranan yang dia katakan terhadap melihatnya kejadian tersebut. Kemudian ada juga dia menerima BBM masuk dari salah satu orang bernama Rivaldi alias Ucil mengatakan bahwa mampus Eki meninggal mati gitu kan. Dan ini ditunjukkan juga oleh saudara Liga Akbar ke beberapa temannya. Dan ini sudah ada pembuktian di hadapan majelis hakim. Ini saya jadi sebagai kuasa hukum keluarga Vina ini jadi bingung sekali gitu. Apakah sampai di persidangan itu Liga Akbar merasa tertekan? Gitu. Karena kan di dalam persidangan itu jelas itu Mbak. Apakah dia ditekan atau tidak kan terlihat. Oke, langsung saya tanyakan kepada Mas Yudia, boleh dijawab? Ya, itu terkait BBM yang Rivaldi, emang sebelum kejadian pada saat Eki masih nongkrong di situ, ya itu Eki menunjukkan adanya BBM masuk di mana ada foto Rivaldi yang ada ancaman ingin ribut lah. Nah, itu. Jadi informasi yang Rivaldi itu emang diperoleh dari Eki sebelum meninggalkan tongkrongan. Tapi tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki. Nah, terkait Liga Akbar di persidangan, alasan-alasan dia pada saat di kepolisian ikut menandatangani dan pada saat di persidangan pun ini semua alasannya sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Nah, nanti kita biar kepolisian dulu yang mengolah inilah keterangan karena masih ada saksi-saksi pendukung yang harus diperiksa. Mungkin itu, Mbak. Mbak Putri ada tanggapan? Ini kan berubah lagi saya dapat keterangan dari Pak Yudia perihal ini kan, karena di dalam BAP di dalam putusan tidak disebutkan bahwa Liga Akbar menyampaikan justru Eki yang menyampaikan ada BBM tersebut, begitu kan? Berarti kan itu harusnya yang disampaikan sebenarnya kepada kepolisian bahwa saudara Liga Akbar ini sudah mengetahui bahwa almarhum Eki menunjukkan adanya pengancaman atau adanya orang yang mengajak almarhum ribut. Kan begitu harusnya, Pak? Bukan begitu, benar ya? Mas Yudia boleh tanggapi juga itu jadi satu poin lagi. Betul, kan? Betul. Iya, betul. Nah. Betul. Itu salah satu poin juga yang dimasukkan di dalam perubahan itu. Nah, berarti ini yang menjadi tidak sinkron menurut saya ya. Kalau memang faktanya saudara Liga Akbar mengetahui bahwa saudara almarhum Eki mendapatkan pengancaman dari terduga Rivaldi alias Ucil, ada pengancaman dengan mengajak keributan, berarti kan sebenarnya ini tidak perlu lagi disetting dalam artian kalaupun si Liga Akbar ditekan atau dipaksa untuk mengakui atau berkata-kata bohong, kenapa Liga Akbar tidak menyampaikan, oh Pak saya mengetahui ada memang Eki sebelum meninggal menyampaikan bahwa menunjukkan BBM ada yang mengajak dia ribut, kan gitu Pak ya? Nah ini kenapa tidak disampaikan oleh Liga Akbar? Nah ini agak saya kurang sinkron dengan keterangannya Liga Akbar. Jujur ini kurang sinkron bahwa itu padahal itu sudah satu petunjuk gitu Pak. Padahal itu satu petunjuk gitu dan tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Kalau memang benar keterangan Liga Akbar seperti itu.
Mas Yudia boleh tanggapi? Iya, itu pada saat pemeriksaan awal tahun 2016 itu awalnya Liga Akbar itu hanya dimintai keterangan terkait barang bukti, helm, jaket, dan kendaraan motor. Nah, lalu dari pemeriksaan itu mengembang ke kronologis yang ada di Majasem itu setelah dari warung depan SMA 4 tuh. Makanya yang dua hal itu ada beberapa hal lah yang kita cabut sama Liga Akbar ini. Nah, salah satunya itu tuh. Makanya ada hal-hal yang di luar fakta oleh Liga Akbar diklarifikasikan, dicabut dengan fakta yang sebenarnya. Nah, pengungkapan fakta itu ini kan ada beberapa yang menjadi saksi juga di tempat warung tersebut. Makanya kita sedang berupaya untuk memastikan apakah keterangan ini bisa didukung oleh saksi yang lain atau seperti apanya. Makanya kita masih menunggulah pihak kepolisian juga untuk memanggil keempat orang yang ada di lokasi tersebut. Ditahan dulu Mas Yudia, Mbak Putri, karena sekarang saya mau ke rekan saya Kurnia Amal yang sudah siap mengabarkan dari Polda Jabar mengenai pemeriksaan hari ini. Kurnia Amal, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga malam hari ini? Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini tadi terpantau di tempat saya mengabarkan di Polda Jawa Barat ini ayah dari Vina diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Ini memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana tadi untuk proses dari pemeriksaan ayah Vina ini sudah selesai dilakukan beberapa waktu lalu, dan juga untuk proses pemeriksaannya sendiri tadi memakan waktu sekitar 4 jam. Dan tadi ayah dari Vina sendiri ini diberondong 13 pertanyaan terkait atau seputar kronologi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Tadi juga dibahas terkait isi dari BAP, di mana tadi juga ditanyakan kepada ayah dari Vina tersebut terkait BAP pada tahun 2016 yang lalu. Tadi ayah Vina ini didampingi oleh kakak Vina dan juga kuasa hukumnya ini datang sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi langsung masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, di mana tidak ada keterangan tambahan karena memang tadi ditegaskan bahwasannya pemeriksaan saksi hari ini merupakan pengulangan BAP pada tahun 2016 yang lalu dan juga lebih kepada kronologis yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Dan dapat kami informasikan memang untuk mengungkap dan menemukan titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini, hingga saat ini tercatat ada 10 saksi yang dihadirkan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang sudah terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Tadi juga dikatakan oleh kuasa hukum dari Vina yang menyatakan bahwasannya harusnya ada 4 saksi lagi yang diperiksa dalam BAP, yakni merupakan rekan dari Aep. Dan juga tadi kakak dari Vina ini juga berharap untuk kasus ini segera terungkap dan seadil-adilnya dan juga setransparan mungkin. Dan dapat kami informasikan bukan hanya dari ayah Vina saja yang hadir di Polda Jawa Barat, tadi juga ada sekitar sejumlah pengacara dari Peggy Setiawan ini hadir ke Polda Jawa Barat. Tercatat ada 4 poin yang diajukan oleh pengacara dari Peggy Setiawan, di mana poin pertama yakni tadi para pengacara ini memohon salinan berkas, di mana untuk salinan berkas hingga saat ini masih belum mendapatkan respon dari pihak Polda Jawa Barat,
di mana untuk permintaan salinan berkas tersebut telah diajukan ini seminggu yang lalu, dan permintaan kedua dari pengacara hukum yakni tadi juga memasukkan untuk surat permohonan penangguhan penahanan. Adapun alasan dari pengacara Peggy Setiawan ini mengajukan penangguhan penahanan karena memang Peggy Setiawan ini merupakan tulang punggung dari keluarga. Kemudian tadi juga disebutkan bahwasannya Peggy Setiawan ini berkelakuan baik, dan juga dalam memaparkan keterangannya Peggy Setiawan ini tidak berbelit-belit. Adapun juga tadi sempat disinggung terkait bahwasannya ia berharap kepada pihak Polda Jawa Barat khususnya untuk jam besuk atau waktu kunjungan kepada Peggy Setiawan ini dapat dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, karena mengingat jam besuk tersebut ini pada di hari Selasa dan juga di hari Kamis. Dan rencananya esok hari ibunda dari Peggy, Ibu Kartini ini akan mengunjungi atau membesuk dari Peggy Setiawan. Untuk sementara demikian laporan saya dari Polda Jawa Barat, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal dari Polda Jawa Barat. Terakhir saya ingin ke Pak Ugroseno. Pak, dengan banyaknya saksi-saksi yang muncul di tengah kasus ini, meskipun ini kasus sudah 8 tahun silam, bagaimana sih mungkin saran hemat dari Bapak supaya kasus ini makin lama juga jangan makin blunder, tapi harusnya makin terang. Kita juga ingin tahu ini bagaimana kemudian penyidik pada saat kejadian menyidik kasus ini. Seperti apa, Pak Ugroseno? Iya, kalau saya ini kan kasus sudah diberkas dan sudah sidang ya. Sekarang mungkin karena banyak muncul ke publik, sekarang lebih bagus saksi-saksi didengar keterangan sebanyak-banyaknya. Ya kan, kalau saya pribadi ini sekarang seninya reserse untuk mengungkap ini. Jadi mungkin penahanan kalau misalnya indikasi cukup kuat, ya sekali lagi penahanan ini bisa dialihkan dulu, misalnya penahanan rumah atau penahanan kota. Tapi kan dia suatu saat bisa dipanggil wajib lapor dan sebagainya. Nah, saksi ini menurut saya sangat penting karena mungkin ada rangkaian kejadian-kejadian yang diketahui saksi. Justru saya yang belum banyak muncul ini adalah keterangan ahli dari provider yang ada, seperti BBM yang ditunjukkan tadi, jam berapa ditunjukkan dan sebagainya, sehingga jam kematian juga jam berapa, ini kan bisa nyambung, sehingga sekali lagi saintifiknya, crime investigation perlu dibuktikan, forensiknya sudah ada, kemudian penyidikan di lapangan dan sebagainya bagaimana, sehingga barang bukti tadi sebagai bagian dari alat bukti tadi bisa nyambung semua, bisa merangkai suatu peristiwa sebenarnya. Jadi ini menarik dan ini pekerjaan yang membutuhkan energi cukup besar, sehingga ya saya berharap timnya diperkuat saja ya, dari Mabes Polri mungkin juga hadir di Polda membantu ke Polda, dan mungkin penyidik yang lama dipanggil lagi untuk membantu di Polda untuk memberikan rangkaian peristiwa yang sudah dilakukan oleh para penyidik tahun 2016 tadi. Jadi sekali lagi, ya mudah-mudahan ini bisa terungkap dengan tuntas dengan langkah-langkah yang sudah diambil Polda Jawa Barat. Terima kasih Pak Ugroseno, terima kasih Mas Yudia, terima kasih Mbak Putri. Kita tunggu nanti bagaimana kasus ini akan bergulir, keterangan dari Liga Akbar menjadi kuncian. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kami masih akan ajak Anda untuk melihat bagaimana penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang semakin menuai sorotan usai dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan tentunya memberikan keterangan. Lantas akankah kesaksian dari saksi-saksi yang sudah diperiksa termasuk dari nama Liga Akbar yang kemudian ini ramai menjadi perbincangan, ini bisa menguak fakta yang selama ini belum diketahui sebelumnya, dan bagaimana pula hukum kemudian bisa menimbang apa yang kemudian sudah disampaikan oleh saksi-saksi ini dalam menentukan bagaimana nasib dari Peggy Setiawan. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana. Sudah hadir bersama kami di sini malam hari ini ada Prof. Suparji. Selamat malam Prof, sehat? Malam, alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah hadir malam hari ini. Prof, tentu kita sudah mengumpulkan sejumlah data tentunya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kita sudah mengumpulkan bagaimana kemudian babak baru dari drama ya kita katakan, karena ini belum tahu endingnya seperti apa Prof, drama pembunuhan kasus Vina dan Eki ini. Ada nama-nama yang kemudian kita dengar akhir-akhir ini sering muncul, ada nama Saka Tatal, kemudian Robi Setiawan yang merupakan saudara dari Peggy, ada pula Yadi dan juga yang terbaru nama Liga Akbar. Semuanya kemudian memberikan keterangan dan informasi ini Prof di kepolisian, kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Ini kemudian yang menjadi penting untuk disimak.
Tapi apakah kesaksian mereka ini, Prof, cukup akan berpengaruh signifikan terhadap nasib Peggy Setiawan ataupun juga pelaku-pelaku lain yang sudah divonis? Ya, pertama untuk menilai signifikasi seorang saksi itu adalah apakah yang bersangkutan memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu dia mengetahui, mendengar, dan mengalami secara langsung atas peristiwa tadi itu. Itu jadi ukuran pertama seseorang menjadi saksi. Kalau ternyata dia hanya dengar dari cerita orang, dia hanya baca dari koran, banyak dari media, tidak mengetahui secara langsung, tidak mendengar secara langsung, tidak mengalami secara langsung, maka tidak bisa dikategorikan sebagai seorang saksi. Yang kedua adalah bahwa seorang saksi kemudian memiliki kualifikasi yang berkualitas sebagai saksi bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kalau kemudian antara satu dengan yang lainnya saling berbenturan, saling bertentangan, maka kesaksian tadi tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka harus dilihat apakah antara satu orang dengan orang yang lain, dengan orang yang lain, itu adalah bersesuaian atau tidak keterangannya. Dan yang ketiga, untuk menilai kesaksian tadi adalah kata kuncinya, bersesuaian nggak dengan alat bukti yang lain? Apakah dengan surat, apakah dengan petunjuk, apakah dengan keterangan terdakwa, itu bersesuaian atau tidak? Jadi untuk menilai urgensi, korelasi, dan signifikasi seorang saksi, setidaknya 3 hal tadi itu. Kalau melihat fenomena munculnya saksi-saksi baru ini, misalnya saudaranya Peggy, temannya Peggy, dan lain sebagainya, maka menjadi tidak terlalu relevan ya untuk kemudian menilai tentang sebetulnya siapa pembunuh atau siapa pelaku pembunuhan Vina pada waktu itu. Karena ini yang diketahui, teman-teman tadi hanya mengetahui tentang keberadaan Peggy saja, tidak mengetahui tentang keberadaan misalnya korban pada waktu itu atau peristiwa tadi itu. Tapi mungkin kita akan melihat lebih jauh lagi mengenai tujuan dan juga agenda kemudian menghadirkan saksi-saksi tersebut ya, Prof. Kita akan bedah satu persatu dari nama Saka Tatal, Prof. Ini kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa. Saka Tatal merupakan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kemudian mendapatkan hukuman, sudah divonis sebelumnya ya, Prof. 8 tahun 3 bulan baru saja, dan kemudian sudah bebas pada April 2020, menjalani masa tahanan 3 tahun 8 bulan setelah mendapatkan remisi, kemudian diperiksa kembali pada 4 Juni 2024 perihal penangkapan dari Peggy Setiawan. Dan Selasa kemarin pemirsa, Saka Tatal ini diperiksa bukan sebagai tersangka baru, melainkan untuk memberikan keterangan pada penangkapan dari Peggy Setiawan. Nah, ini juga kemudian menjadi pertanyaan, tentu tadi seperti yang disampaikan juga Prof. Suparji, bahwa ini harus ada disinkronkan begitu ya Prof ya, kesaksian dari satu nama dan nama lain. Ada juga Prof kemudian nama lainnya Robi Setiawan yang merupakan adik dari Peggy Setiawan, Prof. Ini meyakini memberikan keterangan bahwa kakaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki. Ini juga sudah diperiksa baru kemarin, Prof, 4 Juni 2024. Lalu kita juga lihat pemirsa, ada nama lain yang juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi kita simak dulu pemirsa, ini adalah pernyataan dari Saka Tatal. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan, bolong. Sama dari muka aja udah beda sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 di foto, dan salah satu Peggy Setiawan. Ya, Prof, ini tadi pernyataan keterangan dari Saka Tatal yang menyatakan bahwa Peggy yang ditangkap sekarang ini tidak seperti yang digambarkan oleh Saka Tatal. Ini gimana Prof kemudian menyikapi keterangan dari Saka Tatal? Ya, saya kira ini menjadi satu kecenderungan umum ya, bahwa opini publik meragukan tentang keberadaan Peggy, tentang keterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina pada waktu itu. Sudah begitu banyak ya keterangan-keterangan yang menyatakan tentang itu. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semata-mata menyandarkan pada keterangan saksi. Mestinya dalam hal ini ketika polisi ya
menetapkan Peggy sebagai DPO, terus kemudian menetapkan sebagai tersangka, kemudian melakukan penangkapan, mestinya dibarengi dengan alat bukti yang memadai. Kalau kemudian sekarang ini muncul keraguan-keraguan publik, ya, keraguan misalnya juga sakata-matatan itu, mestinya ini dijelaskan kepada publik ya oleh penyidik mengapa kemudian seorang Peggy akhirnya menjadi tersangka. Apakah memang dia konon katanya itu kan ada peran dia sebagai aktor intelektual, sebagai yang menyuruh melakukan, bukan sebagai pelaku utama. Itu harus diperjelas. Nah, kalau kemudian tadi kata Sakata telah mengatakan bahwa ciri-cirinya berbeda, saya kira juga tidak sepenuhnya kemudian itu diyakini. Artinya apa? Harus bahwa dibuktikan. Dalam hari ini dibuktikan oleh penyidik karena menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan suatu hal yang sederhana. Setidaknya 2 alat bukti dan alat bukti tadi didukung secara kualitatif ya, bahwa betul-betul dia sebagai orang tersangka. Dan di sini sebetulnya publik juga menunggu proses mekanisme yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk menguji sah dan tidaknya penetapan tersangka melalui mekanisme forum pra-peradilan. Apakah secara prosedural, secara kewenangan sudah benar atau tidak. Jadi mestinya para pihak yang terlibat ini membuat perkara ini menjadi terang benderang sehingga kemudian arahnya jelas ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, apakah ada kejanggalan atau tidak pada proses hukum sebelumnya gitu. Baik, artinya saksi-saksi boleh bicara tapi ada prosedur hukum yang harus dijalankan untuk membuktikan itu ya Prof ya. Baik, nah tapi kita lihat ini dulu Prof, kita lihat data lagi, kita buka lagi data-data yang juga telah kami himpun untuk Anda pemirsa. Selain 2 nama tadi, ada juga nih Prof, nama Yadi yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan ikut dihadirkan, kemudian dari pihak Peggy untuk memberikan keterangan yang menyatakan mengetahui keberadaan Peggy pada saat kejadian. Juga baru diperiksa kemarin pada 4 Juni 2024, selain Yadi pemirsa, ada juga nama lain yang juga turut memberikan kesaksian ataupun keterangan dalam perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama lain juga tentunya yang kemudian menjadi perhatian selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda nanti adalah nama Liga Akbar Cahyana. Ini yang kemudian baru muncul, Prof, dan menggemparkan juga. Ini harus diluruskan dan harus dibuat terang juga, Prof, karena kesaksian Liga Akbar ataupun sikapnya ini mencabut beberapa poin dari berita acara pemeriksaan pada 8 tahun silam, Prof. Ini yang kemudian cukup menggemparkan dan tentu kita ingin tahu bagaimana hukum melihat ataupun merespon sikap dari Liga Akbar Cahyana ini, Prof. Memang seperti apa prosesnya ketika pencabutan BAP? Proses hukum itu kan ada penyelidikan, ya, melalui mekanisme klarifikasi, interview, ya. Kemudian ada penyidikan, diperiksa sebagai seorang saksi. Terus kemudian proses berikutnya adalah ada proses penuntutan ya oleh jaksa, kemudian pelimpahan perkara pemeriksaan di dalam persidangan. Nah, pertanyaannya adalah BAP yang mana yang dicabutkan itu? BAP dalam penyidikan. Kalau dalam konteksnya BAP dalam penyidikan, saya tidak terlalu memiliki relevansi dalam konteks putusan sebelumnya. Karena yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan persidangan adalah apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Bahwa mekanisme penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan adalah 3 hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya dengan pencabutan BAP ini, apakah kemudian berpengaruh secara signifikan terhadap putusan pengadilan sebelumnya? Saya kira tidak sepenuhnya itu. Justru yang menimbulkan pertanyaan adalah bagaimana pada akhirnya mencabut pada saat ini? Apakah memang ada hal-hal baru, ada hal yang kemudian bisa menjadi novum, yang kemudian bisa meringankan para terpidana yang sebelumnya. Tapi sekali lagi bahwa kita harus pahami benar pada dalam konteks sistem peradilan pidana, criminal justice system, itu adalah ada mekanisme yang kemudian bertingkat, bervariasi sesuai dengan perannya masing-masing, dan yang kemudian harus dihormati sesuai dengan asas judikata, putusan dianggap benar sebelum ada koreksi di atasnya adalah putusan pengadilan. Jadi dalam hal ini tentang pencabutan BAP, saya kira tidak terlalu signifikan dalam konteks membuat terang benderang perkara ini. Kita tentu ingin mencari tahu jawaban dan pertanyaan tadi juga yang sempat tersampaikan oleh Prof. Suparji tentang bagaimana kemudian landasan mencabut BAP ini ya, ataupun juga mengambil beberapa poin dari BAP sebelumnya. Liga Akbar Cahyana ini pemirsa seorang saksi kunci yang kemudian dihadirkan dalam kasus ini, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dan juga di persidangan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat
pada tahun 2016 lalu, kemudian tiba-tiba hadir di hadapan publik. Kehadirannya ini tak lain untuk memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan seputar kesaksiannya untuk kasus Vina. Liga Akbar alias Gaga ini memiliki kedekatan dengan Eki dan juga Vina, dan hubungannya sudah seperti kakak dan adik. Inilah kemudian poin-poin ataupun keterangan kesaksian yang sempat disampaikan oleh Liga Akbar ataupun juga Gaga. Kemudian ia juga menyampaikan bertemu dengan Eki dan Vina, pergi bersama ke Taman Kota Alun-Alun Cirebon dan sempat berbincang-bincang sekitar hingga 30 menit. Nah, apalagi kemudian pemirsa kronologi pada saat itu pada pukul 20:15 di hari yang kemudian menjadi terjadinya pembunuhan Eki dan juga Vina pada 24/5, Eki dan Vina ini minta untuk diantar pulang ke rumahnya di kawasan Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita coba untuk lihat bagaimana kemudian kronologi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dari versi yang disampaikan oleh Liga Akbar ya Prof ya. Kesaksian yang disampaikan oleh Gaga ini. Nah, kemudian pada 21:15 Liga Akbar, Eki dan juga Vina ini melintasi Jalan Perjuangan Maja Asem, Kecamatan Kesambi di depan SMPN 11 Cirebon. Inilah pemirsa, kira-kira adalah rangkaian ataupun kronologi yang coba diungkapkan oleh Liga Akbar Cahyana yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan kesaksiannya ini cukup menimbulkan sejumlah pertanyaan termasuk sikapnya dalam mencabut beberapa poin dalam BAP yang sudah dibuat pada 8 tahun silam atau pada tahun 2016. Tentu kita masih akan bahas ini secara lebih lengkap ya Prof, karena menarik sekali untuk melihat poin per poin dari apa yang disampaikan Gaga. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa tentu masih bersama juga dengan pakar hukum pidana kita, ada Prof Suparji malam hari ini bergabung bersama kita. Terakhir tadi kita sudah buka nih ya Prof, mengenai bagaimana kronologi yang coba dijelaskan oleh saksi kunci Liga Akbar Cahyana atau Gaga ini pemirsa. Di hadapan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Cirebon saat itu, Liga Akbar ini mengaku ada pelemparan batu ke arah Liga Akbar, Eki dan juga Vina saat ketiganya melintasi gerombolan pemuda tersebut. Dan tidak diduga gerombolan pemuda itu mengejar mereka hingga akhirnya Liga Akbar terpisah dari Eki dan juga Vina. Liga Akbar berhasil selamat dari kejaran para pelaku. Dan Liga Akbar ini mengaku dirinya mengenali salah seorang pelaku yaitu Rivaldi alias Ucil melalui pesan singkat di telepon genggamnya pemirsa. Nah, ini juga menjadi satu kesaksian yang cukup jelas disampaikan oleh Liga Akbar Cahyana dari apa yang ia alami, ia lihat, ia rasakan, karena ini sebagai saksi ya Prof ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof Suparji, harus ada komponen-komponen itu yang kemudian harus dipenuhi, qualified sebagai saksi begitu ya Prof ya. Nah, kalau kita lihat poin-poin yang disampaikan oleh Liga Akbar, Prof, lagi-lagi termasuk juga yang menimbulkan polemik, dia mencabut beberapa poin dalam BAP-nya. Ini di persidangan seperti apa Prof? Karena tadi juga sempat ada perbincangan, kalaulah memang ada tekanan pada saat memberikan keterangan di penyidikan, lalu bagaimana ketika di persidangan yang seharusnya bisa bebas dari tekanan itu Prof? Ya, saya kira betul bahwa dalam proses pemberian kesaksian ya, di penyidikan maupun di dalam persidangan, tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada paksaan ya, supaya betul-betul menyampaikan apa adanya, menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, sekarang kan persoalannya BAP di dalam penyidikan dicabut, mestinya ketika di dalam persidangan, ketika di penyidikan tadi yang sebenarnya, itu disampaikan apa yang sebenarnya. Maka untuk itu, kalau kaitannya dengan soal pencabutan BAP ini, tetapi sudah menjadi fakta persidangan, maka itu yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengurai sebuah kebenaran. Kalau kita lihat sebetulnya kasus ini harapannya ya, saksi-saksi yang muncul ini membuat terang benderang perkara ya, membangun sebuah pasal kebenaran material, jangan sampai kemudian justru tercerai-berai. Dan kita lokalisir sebetulnya apa urgensinya membuka kasus ini. Setidaknya ada dua urgensi. Pertama adalah meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang diduga disangka terlibat, orang-orang yang DPO.
yang sekarang sudah ada PEGI. Kemudian yang kedua adalah urgensinya untuk membuat keadilan bagi para pelaku yang sekarang sudah menjadi terpidana. Kembalikan mekanisme untuk urusan itu. Ada dua mekanisme yang bisa ditempuh. Bagi orang yang terpidana, yang sekarang mendapatkan ketidakadilan misalnya, dapat mengajukan upaya peninjauan kembali. Tidak perlu kemudian menanti adanya novum. Lihat saja adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau adanya kekeliruan hakim dalam mengambil sebuah putusan. Setidaknya opsional 3 pertimbangan tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau pihak PEGI penetapan tersangka ini adalah tidak sah secara prosedural, tidak mencukupi alat bukti secara kualitatif maupun kuantitatif, ajukan kepada pra peradilan. Jadi kembalikan mekanismenya ini pada proses hukum yang sebenarnya. Dan pada akhirnya harapan kita bahwa ini kan kembali kepada penyidik ya, supaya bekerja secara profesional, secara progresif, ya, secara cermat, secara lengkap, sehingga ini tidak menimbulkan polemik, membuka misteri-misteri yang ada pada waktu itu, dan tidak menimbulkan misteri-misteri baru. Misalnya misteri baru yang muncul adalah mengapa yang bersangkutan mencabut, mengapa kemudian ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa pada waktu itu PEGI di Bandung, tidak ada di Cirebon, yang berarti tidak terlibat sama sekali dalam pembunuhan itu. Kan ada dua hal yang kontradiksi, keterangan para saksi kubunya PEGI dengan keyakinan dari penyidik, maka disitulah yang perlu diuji. Gitu. Baik, Prof. Kita juga akan lihat dulu, Prof, bagaimana pernyataan yang kemudian diungkapkan oleh kuasa hukum dari Liga Akbar ini. Pertanyaan untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi-saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Bang, isinya apa Bang yang dicabut? Berkaitan dengan peristiwa kejadian di SB 11 itu sih. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Liga Akbar. Prof, ini kan saksinya kemudian menjadi semakin banyak. Kesaksiannya pun bermacam-macam. Ada yang kemudian membela pelaku, ada kemudian juga memberikan keterangan lain. Apakah keterangan saksi yang bermacam-macam ini nanti juga sudah cukup bisa meyakinkan hakim untuk membangun konstruksi masalah yang ada? Potensi penanganan masalah ini seperti apa nanti di persidangan, Prof? Tentunya perjalanan ke persidangan masih cukup jauh ya, karena sekarang masih tahap penyidikan dan nanti akan dilimpahkan ke jaksa apakah P19 terus kemudian P21. Artinya apa? Bahwa melihat ya belum adanya kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, belum ada kesesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain, saya kira belum mampu membangun sebuah kebenaran material. Dan ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk segera memproses, menghadirkan proses-proses hukum yang betul-betul didukung dengan alat bukti yang lain. Jangan hanya bersandar kepada saksi dengan alat bukti yang lain. Kan sudah muncul perkembangan adanya CCTV. Bagaimana CCTV bisa diolah, bagaimana menjadi petunjuk dan alat bukti yang lain. Jadi kalau sekarang ini harapan kepada penyidik selaku ujung tombak proses penegakan hukum ini bekerja untuk bisa memilah dan memilih saksi-saksi yang betul-betul berkualitas dalam konteks alat bukti tadi itu dan didukung dengan alat bukti yang lain. Kalau perlu hadirkan ahli-ahli yang bisa merekonstruksi fakta, bisa menilai CCTV atau kemudian petunjuk-petunjuk yang lain. Oke, masih harus bersabar, masih cukup panjang perjalanan kasus ini. Terima kasih Prof. Suparji malam hari ini sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan tentunya untuk pemirsa juga di rumah. Dan pemirsa, kami tentu masih memiliki informasi untuk Anda. Informasi lainnya ini berkaitan dengan Presiden Joko Widodo yang meresmikan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di IKN Nusantara pada pagi tadi. Proyek ini pemirsa merupakan bentuk konkret kerjasama kelompok usaha Bakri, kemudian dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa membangun proyek pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. 1. Presiden Joko Widodo Rabu 5 Juni 2024 meresmikan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara. Yang terakhir, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibangunnya Nusantara Sustainability Hub oleh kerjasama
PT Pertamina dan PT Bakri dan juga perusahaan lainnya ini akan menarik nantinya perusahaan-perusahaan yang lain, universitas yang lain untuk bisa bekerja sama di sini sehingga menjadi sebuah showcase riset negara kita dan pengembangan ekonomi baru, utamanya ekonomi hijau di negara kita. Nusantara Sustainability Hub adalah bentuk konkret kolaborasi kerjasama kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa. Stanford Doerr School of Sustainability Stanford University Amerika Serikat akan menjadi pihak yang ikut mengembangkan riset di hub ini. Dan kebetulan salah satu mitra awal adalah Stanford yang memulai dengan research, nanti ada semacam vocational studies. Kita belajar dari sana, kalau di sana ada Silicon Valley, saya dan Bu Nika berpikir kenapa tidak kita bikin Green Silicon Valley. Toh lahan kita lebih luas, toh masa depan kita lihat justru bukan saja ya kesejahteraan tapi juga keberlanjutan, dan Indonesia punya semuanya lah. Punya segala macam mineral di bawah tanah, di atas tanah ada kemungkinan buat renewable energy, di sekelilingnya ada biodiversitas. Jadi itulah yang membuat kita semangat, dan kebetulan juga diberikan kesempatan oleh OIKN untuk membangun Nusantara Sustainability Hub yang tentu akan terbuka secara inklusif kepada semua orang, tapi memang kadang-kadang diperlukan anchor tenannya. Nah, itulah kami dan dengan kesempatan ini Pertamina. Jadi itu yang dilakukan. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah merencanakan akan membangun Pertamina Sustainability Center di WP5. Ya, diberikan ada alokasi di situ sekitar 9.000 hektar dan dengan kalau kita melihat kita kemudian harus ada suatu quick win. Nah, ketika kemudian saya bertemu dengan Pak Anin dan kemudian kita mengunjungi Stanford, saya melihat bahwa ini akan sangat pas kalau ini kita jadikan quick win untuk membangun Sustainability Hub, ya kita sebut Nusantara Sustainability Hub. Karena apa? Kalau kita bicara tentang energi, ini harus dari hulu ke hilir. Nah, hulunya di sini kan kita punya mineral yang banyak sekali. Tapi kalau digunakan dengan teknologi yang ada, ini kan metan CO2 ini banyak sekali akan keluar ke udara. Nah, dengan teknologi yang kemudian setelah kita lihat dari sana, ini adalah teknologi yang bisa menurunkan emisi, meningkatkan produktivitas, efisien dan efektif. Jadi semuanya kita garap, baik dari hulu, midstream dan downstream. Dalam proyek ini, kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa akan membangun proyek pusat inovasi dan riset energi yang berkelanjutan berstandar internasional di ibu kota negara Nusantara. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, TV One mengabarkan. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ya, tapi Ken, kita juga harus mengingatkan pemirsa bahwa ada Indonesia Business Forum bersama Putri Windasari mengenai iuran tapera naik, untung atau buntung sesaat lagi. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.